Bang, mungkin sedikit dong tanggapan. Kemarin kan sudah diumumkan hasil dari tes DNA oleh pihak Barreskrim sendiri negatif hasilnya. Mendengar kabar ini dari pihak Revalino seperti apa? Kalau Revalino dan saya sih menanggapinya santai saja ya, karena kami begini ya, kami sangat yakin hasilnya itu akan tidak pernah identik dengan Ridwan Kamil. Karena pada faktanya begini ya, yakin saya itu kan mendasar dari riwayat pertemuan, perkenalan, hubungan asmara mereka, kan begitu. Kapan dia ngaku hamil, kapan anak itu lahir, terdapat persesuaian dengan cerita yang disampaikan oleh klien saya, Revalino, kepada saya. Faktanya, intervensi kami dikabulkan, kan begitu. Karena apa? Kami sependapat. Majelis Hakim yang memeriksa perkara 184 di PN Bandung itu sependapat dengan kami. Artinya pertimbangannya sependapat dengan dalil apa yang kami dalilkan, apa yang kami utarakan sebagai bukti, bahwa mereka yakin juga bahwa Revalino punya kepentingan dan punya hak masuk di dalam pokok perkara. Sehingga apa yang disampaikan oleh Mabes Polri kemarin mengenai hasil DNA yang kita tunggu-tunggu itu, kami mah sudah senyum-senyum saja. Artinya senyum itu kami sangat yakin bahwa hasilnya itu akan negatif kalau dengan RK. Mau 1000 kali pun di DNA ya. Bahkan dia minta di DNA ke luar negeri segala macam, yang punya duit dia. Oh begitu. Ditambah lagi dia mau DNA di mana, sekalian aja DNA di alam barzah sana. Kan gitu. Kalau dia masih nggak percaya, maksud saya. Jadi mau 1.000.000 kali pun dia di DNA, tetap aja hasilnya begitu-begitu saja. Secara tidak langsung perempuan ini sudah melemahkan ada unsur ketidakpercayaan kepada institusi Mabes Polri. Seperti itu. Kalau saya sih harusnya dihormati. Kan itu hasilnya mau diapain lagi? Memang hasilnya harus mengikuti kemauan dia. Orang adanya begitu, ambil sampel darahnya itu transparan. Semua masing-masing menyaksikan. Apalagi yang diragukan? Memang perempuan ini agak lain daripada yang lain. Memang harus segera dilestarikan atau dikandangkan lah. Ya, cocoknya perempuan ini. Begitu. Ada dugaan dari pihak LM merasa adanya mungkin dimanipulasikan hasilnya, Bang. Gimana ceritanya? Karena kebanyakan halu, mungkin konsep otak cara dia berpikir begitu. Jadi seolah-olah direkayasa, kan begitu. Anaknya aja direkayasa sama dia, kan seolah-olah mau mengaburkan riwayat asal-usul ayah biologisnya. Jadi dia berpikir dengan cara konsep dia berpikir sendiri. Itu kalau orang yang sudah tidak jujur itu, dia akan berpikir tidak akan pernah dia percaya dengan apapun. Ya jangan-jangan termasuk Tuhan pun dia nggak percaya, kan begitu. Jadi nggak usah diikutin cara berpikir perempuan ini. Jadi maksud saya, biarkan kalau memang dia nggak percaya, kita mah udah capek saya ngebahas LM ini. Capek sebenarnya, nggak ada penting-pentingnya kita membahas LM ini. Nggak nambah wawasan, nggak ada mencerdaskan anak-anak bangsa di luar sana. Kok senang banget TV-TV ngundang dia, kan gitu. Apa istimewanya? Apa yang dibanggakan dari perempuan ini? Begitu. Jadi apa? Kalau dia nggak percaya lagi, nggak ngerti saya perempuan ini. Begitu. Tapi Bang, kalau dari Revalino sendiri Bang, gimana Bang? Revalino menanggapnya santai aja. Dari awal dia sudah menyampaikan ya bahwa bahkan pada saat hasilnya itu kan sempat saya nanya, hasilnya seperti apa, no? Kata saya kan, nggak mungkin lah Bang katanya. Kalau identik dengan anaknya RK, kan saya yang diyakinkan sama dia sebelum ketemu RK sebagai bapaknya, kata dia. Nggak mungkin lah, kita lihat aja besok katanya diumumkan. Ternyata benar. Begitu. Jadi jangan ini memang perempuan ini agak unik, makanya nggak ngerti saya. Makanya kalau saya lihat kemarin ada statement ditulis di salah satu media bahwa menyampaikan, nggak tahu ya benar atau tidaknya ya, Pak RK melalui kuasa hukumnya menyampaikan bahwa ini harus dicatat, mudah-mudahan dilihat oleh Bu Cinta ya, bahwa menyampaikan begini, Pak RK membuka ruang dan waktu untuk berdialog dalam hal ini bila dimungkinkan untuk RJ atau berdamai, dicabut laporan. Saya sampaikan dengan Bu Cinta ya, mudah-mudahan sampai dan dilihatkan Bu Cinta ya, untuk hal ini ya. Bu Cinta, kamu punya hak untuk berbicara kepada suami kamu, jangan kasih ruang, haramkan untuk berdamai dengan perempuan ini, yang namanya Lisa Mariana ini. Ani-ani ini harus kita kasih pembelajaran, biar menjadi contoh buat ani-ani di Indonesia ini. Tidak dosa kamu tidak memaafkan perempuan ini. Bahkan kamu akan didukung oleh seluruh perempuan di Indonesia ini. Bahkan istri-istri semua Indonesia ini akan mendukung kamu. Jadi jangan dikasih ampun. Makanya kalau hal itu sampai terjadi dilakukan Pak RK, berarti saya yang orang pertama yang akan kecewa. Sikap dari Pak RK. Nggak usah sok baik dengan Lisa Mariana ini. Nggak usah sok baik. Masih banyak cara kebaikan yang bisa kita tanamkan kepada orang lain.
Jadi ini yang akan menjadi tanda tanya besar apabila hal itu terjadi ya. Apabila Pak RK melakukan RJ, restoratif justice itu, perdamaian sehingga laporan itu dicabut, ini yang akan menjadi pertanyaan besar. Saya diprank atau seperti apa ini? Kan begitu. Atau jangan-jangan ada apa? Jadi maksud saya haramkan untuk berdamai dengan perempuan ini. Tinggal apa lagi? Tinggal enaknya doang. DNA sudah keluar, tidak identik. Ya, artinya proses hukum itu tinggal selangkah doang. Mabes Polri dalam hal ini harus segera melakukan gelar perkara untuk menetapkan status Lisa Mariana sebagai tersangka. Setelah itu lakukan penahanan terhadap Lisa Mariana ini. Kalau tidak dilakukan penahanan, dia mulut dia kan keluar begini, udah so artis banget ini perempuan, kan begitu. Ngomong sana ngomong sini, mau bongkar-bongkar, apa yang mau dibongkar sama dia? So tahu ini perempuan, jadi obatnya perempuan ini satu-satunya harus dipenjarakan. Dan ancaman hukum yang dilaporkan oleh Ridwan Kamil ini di atas 5 tahun, boleh dilakukan penahanan. Langsung ditahan ini. Jadi nggak usah sok baik, hilangkan wacana-wacana membuka ruang berdamai, berdialog, berdiskusi. Apa urusannya dengan mereka itu? Jadi banyak cara menanamkan kebaikan itu, menyantun anak yatim, ya, memberikan bantuan kepada masjid yang sedang dalam proses pembangunan, tempat-tempat ibadah. Itu kebaikan positif. Kalau memaafkan Lisa Mariana ini untuk apa? Sekali lagi haramkan untuk berdamai dengan Lisa Mariana ini. Tutup ruang itu. Harga mati. Kalau saya ya, cuman itu kembali lagi kepada haknya Pak Ridwan Kamil. Karena apa? Ridwan Kamil ini yang membuat laporan. Cuman kalau menurut saya dengan kejamnya dia sudah menyerang kehormatan dengan mengatakan satu hal. Ancaman ini luar biasa loh. Keluarganya, anaknya. Pak Ridwan Kamil ini kan punya keluarga besar. Terus mulutnya itu. Anak tuyul lah segala macam bahasa dia. Jadi maksud saya ini sekali lagi saya tidak ada akses untuk Bu Cinta ini. Mudah-mudahan ini dilihat oleh Bu Cinta ataupun tim dari Pak RK atau tim penasehat ataupun tim pembisik yang dekat dengan Pak RK. Jangan sampai dikasih ruang dan waktu untuk berdialog dan berdamai. Kalau itu sampai terjadi, berarti ini ada tanda tanya besar. Saya menduga berarti saya yang diprank dalam hal ini. Saya sudah totalitas membela klien saya. Saya tidak ada kepentingan untuk kedua belah pihak ini. Tapi saya kebawa suasana. Bahwa apa? Lisa Mariana ini menjadi atensi untuk seluruh perempuan di Indonesia. Hancur rumah tangga kalau begini caranya. Ini anak nanti tidak positif. Anak siapa? Karena belum ada DNA. Tidak menutup kemungkinan besok dia mengaku anak Fikri Wijaya. Hancur pula rumah tangga saya. Begitu. Tidak menutup kemungkinan besok dia mengaku anak menteri. Bahkan bisa-bisa dia mengaku. Tidak menutup kemungkinan. Anak Prabowo lah kata dia presiden. Kan tidak menutup kemungkinan hal itu terjadi. Jadi obatnya perempuan satu ini jalan satu-satunya biar dia lebih cerdas harus disekolahkan. Cara mensekolahkannya dikasih shock terapi dengan pembelajaran di penjara perempuan ini. Biar mulutnya luar biasa ini perempuan. Jadi mohon maaf mungkin karena lingkungannya, jadi cara pergaulannya lingkungannya kurang baik sehingga cara dia berbicara itu tidak beradab menurut saya. Sehingga asal enak aja ngomong. Kayak nggak pakai rahang deh kalau ngomong, asalnya letuk aja. Aduh, itu saya download kemarin di sosial media di TikToknya itu. Dia bilang, apa itu? Anjing lah kata dia, bahasanya apa bahasa-bahasa kayak gitu perempuan ini. Oh begitu, jadi maksud saya mudah-mudahan Pak RK menutup ruang itu. Jangan sampai hal itu terjadi. Kalau hal itu terjadi, saya yang akan orang yang pertama dan akan marah dan kecewa terhadap sikap Pak RK. Bukannya nampak baik di mata publik, tapi saya lihat ada apa. Ini yang akan jadi pertanyaan besar nanti. Mudah-mudahan Bu Cinta melihat ini. Bu Cinta, kamu punya hak untuk hadir dan tampil menyampaikan kebenaran dan kasih pembelajaran terhadap Lisa Mariana ini. Waktunya kamu hadir untuk saat ini. Udah nggak ada urusan lagi. DNA sudah pasti kok. Tidak identik. Apalagi yang kamu hiraukan dan khawatirkan. Perempuan ini sudah merusak keharmonisan rumah tangga kalian. Jadi untuk apa? Kalau untuk dimaafkan. Tidak ada ruang maaf kalau menurut saya perempuan ini. Bahkan Pak Ridwan Kamil dan Bu Cinta akan dihujat oleh perempuan seluruh Indonesia. Ada apa? Jangan-jangan memang ada hal-hal lain yang saya tidak tahu. Begitu. Cuman mudah-mudahan saya kebawa suasana aja kalau itu hal itu terjadi. Luar biasa. Saya sakit hati saya. Totalitasnya saya luar biasa dalam hal membela kebenaran, membuka fakta kebenaran dengan menghadirkan Revalino bahwa ada ayah sesungguhnya. Dalam hal ini totalitas saya luar biasa. Kalau totalitas saya ini nggak dihargai berarti ada apa? Saya yang diprank ini kalau begini caranya. Bisa-bisa arah jam itu bisa berubah. Saya bisa menyerang mereka juga kalau begitu caranya. Oke, Bang, tadi juga yang menarik kan kemarin kalau tidak salah diundang satu TV swasta, LM justru meminta maaf secara langsung ya kepada Bu Cinta.
Maafnya apa? Maafnya itu kan nggak jelas itu perempuan. Maaf itu kan harus jelas. Maksudnya minta maaf bahwa saya halusinasi, saya telah membuat tuduhan, saya minta maaf bahwa tuduhan itu tidak benar, saya minta maaf. Dia kan minta maaf seolah-olah merasa tetap dia mengakui bahwa suaminya pernah berhubungan dengan dia. Itu kan permintaan maaf dia. Jadi permintaan maaf itu kan harus dijelaskan karena kita berdasarkan ini kalau orang hukum ya, kita berbicara itu kan berdasarkan fakta dan bukti kan. Fakta dan buktinya saat ini DNA itu tidak identik sebagai anak Ridwan Kamil. Selama ini dia gembor-gembor membuat satu tuduhan, sikap menyatakan bahwa meyakinkan seluruh Indonesia ini bahwa itu adalah anak Ridwan Kamil. Itu pembunuhan karakter yang luar biasa untuk keluarga besar Pak Ridwan Kamil dan Bu Cinta. Jadi minta maafnya nggak jelas perempuan ini. Minta maaf apa dulu? Jadi kalau minta maaf itu jelas. Jangan apa sih nangis-nangis apalah gaya dia itu. Nggak ada rasa-rasa kasihannya saya ngeliat perempuan ini nangis ya. Saya paling menghormati perempuan ya. Karena saya terlahir dari seorang perempuan. Tapi kalau khusus untuk perempuan ini pengecualian perempuan ini. Tidak ada perempuan ini harus segera dikandangkan lah. Itu. Jadi kalau dia itu minta maaf itu bagi saya minta maaf apa? Nggak jelas. Kalau memang orang serius mengakui kesalahan itu datang. Atau membuat diundang. Dia kan rajin banget itu preskon. Buat dong situasi preskon menyampaikan permohonan maaf bahwa selama ini saya membuat tuduhan, membuat kegaduhan, telah membuat suatu berita yang menyesatkan bahwa itu tidak benar, bahwa itu saya selama ini sedang apalah. Misalnya dia mabok baru sadar bahwa ternyata benar itu bukan anak Pak Ridwan Kamil dan Pak Ridwan Kamil tidak pernah melakukan hal itu dengan saya. Ya mungkin bisa diterima kalau itu kan begitu. Cuma kalau minta maaf gaya-gaya sok-sok nangis itu nggak ada kasihan-kasihannya. Saya ngelihat perempuan ini yang ada geli gue ngeliat perempuan ini.